saat di luar kuasamu ternyata engkau masih dikuasai, dan setiap yang dikuasai dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah yang dituntut untuk melakukan kewajiban, yakni tunduk kepada Allah dengan berbagai macam aturan yang telah digariskan. Anda mengaku Tuhan membuang sholat, Anda mengaku Tuhan, mengaku kenal kepada Allah, membuang ibadah. Na'udzubillah, siapa pendidik Anda? Siapa mursyid Anda? Siapa muallim Anda? Siapa guru Anda? Tidak ada pembela kebenaran yang bersembunyi di lubang batu, akan tetapi pembela kebenaran adalah mereka yang berdiri di halayak ramai dan menyampaikan apa yang terbaik kepada umatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau hanya mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya kenal, kemudian membuang syariat, Anda mengaku di tempat yang sunyi, Anda membuang itu di tempat yang sunyi, argumentasi Anda tidak ada, maka jelas ini yang dikatakan pendekar kandang yang jarang menang untuk bertanding di alam terbuka. Apakah Anda akan mengajak saya berbicara tentang tauhid? Tauhid dalam kajian teologi, dalam ilmu kalam, tauhid di dalam artian falsafat, atau tauhid dalam artian tasawuf dan irfan. Saya siap untuk memberikan penjelasan tentang tarekat Alawiyah yang sebenar-benarnya, bahwa tarekat Alawiyah mengajarkan intinya pulang kepada Allah, namun sebelum kembali kepada Allah, kenali dirimu. Sesungguhnya barang siapa yang mengenali diri dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan cara-cara yang diwariskan kepada anak cucu Rasulullah, itu jauh lebih afdal daripada Anda mengambil konsep dari orang yang Anda tidak paham siapa dia dan dari mana ia memperolehnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, jangan membutakan diri, jangan menulikan diri. Janganlah kita ini memberikan beban kepada diri yang diri tidak akan pernah sanggup untuk itu. Lantas mengapa mereka menawarkan untuk membuang syariat? Memang kebanyakan kaum muslimin malas beribadah. Karena malas beribadah, maka dikumpulkanlah si malas-malas ini, diajak oleh seseorang, ayo bergabunglah denganku, belajarlah kepadaku ma'rifatullah. Barang siapa yang kenal diri, kenal kepada Allah, hilanglah syariat. Sekian waktunya, singkat aja, selesai, sudahlah. Mereka pun membuang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah tahu bagaimana abah dan ibunya yang menangis dalam kuburnya. Dia tidak pernah tahu bagaimana para guru-gurunya menangis dalam kuburnya. Dia membuang salat, Rasulullah yang mengambilnya. Dia membuang zakat, Rasulullah yang mengajarkannya. Dia yang membuang semua bentuk peribadatan, sementara Rasulullah di dalam sejarah dikatakan, bila engkau ingin melihat bagaimana Rasulullah di dalam beribadahnya, sesungguhnya Muhammad tak tertandingi. Dalam ibadah sujudnya, Muhammad Allah yang bersujud dalam sebaik-baiknya sujud. Bila Muhammad bersimpu, maka Muhammad sebaik-baiknya orang yang bersimpu di hadapan Tuhannya. Bila Muhammad berpuasa, maka sebaik-baiknya puasa adalah puasa Muhammad. Bila Muhammad melakukan pembacaan Al-Quran, penghayatan diri dan sebagainya, Muhammadlah yang terbaik dalam semuanya itu. Lantas mengapa kalian buang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kalian ambil dari beberapa orang yang tidak jelas juntrungnya mereka dari mana? Terus terang aja dah, singkat-singkatan atau secara transparan. Mungkin hadirin-hadir pernah kenal yang disebut dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar yang dibangga-banggakan. Siapakah dia? Benarkah dia ada ataukah dia tidak pernah ada? Benarkah dia itu tokoh ulama ataukah dia yang ingin merusak Islam dari dalam? Benarkah dia umat Muhammad ataukah umat dari kaum-kaum yang lain? Syekh Siti Jenar adalah merupakan sesuatu yang disuarakan dengan berbagai macam bentuk pemikiran. Syekh Siti Jenar bukan guru dalam tasawuf dan spiritual, tetapi Syekh Siti Jenar adalah gambaran dari orang yang berfalsafat. Falsafat sebelum Islam itu diambil dari Yunani. Falsafat sebelum Islam itu diambil dari India.
diambil dari Cina, diambil dari berbagai bangsa-bangsa yang sebelumnya, dipadukan dengan konsep teologi Islam, ilmu kalam Islam, namun dalam kerangka berpikir semata-mata. Di dalam berpikirnya timbullah sebuah konsep yang disebut dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud pernah disuarakan oleh Abu Mansur Al-Hallaj, juga pernah disuarakan oleh Abi Yazid Al-Bustami. Abi Yazid Al-Bustami pernah menyampaikan fatwanya di sebuah tempat yang ramai masyarakat, dikumpulkan masyarakat dan berkata, Anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku Tuhan, tiada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Kata orang satu pasar, ini orang gila. Maka larilah semua orang dan meninggalkan Abi Yazid. Benarkah Abi Yazid gila? Dalam artian yang bagaimanakah? Apakah ini yang mau kita tiru? Al-Hallaj dengan ungkapannya anal haq, la ilaha illa ana. Al-haq fi jibi, kebenaran ada di dalam jebku, ada di dalam saku, atau ada di dalam jubahku. Al-haq ma'ana, wa ana ma'al haq, wa ana al-haq. Atau yang bagaimana? Kalau hanya mengambil ungkapan-ungkapan dari ulama yang mudah, gampang, tidak harus orang semudah. Orang Jawa paling banyak yang belajar kayak gitu. Namun ini yang dikatakan mencuri teori, mencuri konsep, dari siapa, dari mananya, mereka pun tidak pernah paham. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh